Om Swastiastu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang analisis kasus-kasus strategi. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Kadek Elin Purnamasari, NPM 075, dan teman saya, Kadek Selina Indah Pitaloka, NPM 057, kemudian Nyoman Sri Mulyani Indrawati, NPM 058, dan Kadek Adelia Untari Dewi, NPM 059. Pokok bahasan dari materi kelompok kami yaitu yang pertama pengertian analisis, kemudian yang kedua fungsi dan tujuan analisis, yang ketiga pengertian strategi, kemudian yang keempat konsep strategi. Pengertian analisis. Istilah analisis berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu analusis yang memiliki arti melepaskan. Dalam bentuk kalimat, analisis diartikan sebagai sebuah proses pemeriksaan dan evaluasi data atau informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mempelajarinya lebih dalam dan dalam bagian-bagian ini berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada fungsi dan tujuan dari analisis tersebut. Yang pertama, analisis berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya. Kemudian yang kedua, analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai suatu hal. Yang ketiga, analisis juga memiliki fungsi dan tujuan untuk menentukan keputusan. Kemudian analisis SWOT akan dijelaskan oleh teman saya, Adelia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Adelia Untari Dewi, NPM 059. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Pertama, Strength atau faktor kekuatan, yaitu kekuatan internal organisasi, menyangkut situasi dan kondisi, yaitu potensi yang dimiliki. Kemudian, Weakness atau faktor kelemahan, yaitu berbagai kondisi internal yang melemahkan atau kurang kondusifnya upaya mengejar visi atau misi organisasi. Kemudian, Opportunities atau faktor peluang, merupakan faktor eksternal yaitu tersedia pada lingkungan yang harus dimanfaatkan oleh organisasi. Kemudian, threats atau faktor ancaman, berupa ancaman eksternal yang mungkin membahayakan kelancaran aktivitas organisasi. Selanjutnya itu hubungan antara S, W, O, dan T. Pengaruh eksternal OT, kekuatan pendorong, kekuatan penghambat, kemudian SW, pengaruh internal. Sekian presentasi dari saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya, Kadek Selina Indah Pitaloka, NPM 057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang tujuan analisis dalam pekerjaan. Yang pertama ada job description, yang kedua ada job classification, yang ketiga ada job evaluation, yang keempat ada job design restructuring, yang selanjutnya ada personnel requirement, yang selanjutnya ada performance appraisal. Selanjutnya, pengertian strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi secara sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya, Nyoman Sri Mulyani Indrawati, NPM 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus. Analisis kasus adalah suatu peristiwa yang terjadi yang biasanya membuat masalah-masalah yang harus dipecahkan atau alternatif kesempatan yang harus dipilih. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat. Walaupun pada umumnya orang seringkali mencampur adukan kedua kata tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.